Maka kami yang pertama akan mengajak anak-anak muda ini supaya minat terhadap budaya lokal kita. Maka kami akan memasukkan budaya lokal. Bahasa kasare zaman Abantus Susmono, guru saya Tegal, aja mau nyocotok. Nanggap, aja nyocotok itu kalau bahasa beliau semacam itu. Kalau saya kan nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Mulai dengan saya dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Malam hari ini saya bersama Mas Dalang Yakut, dalang populer, dalang muda di Banyumas yang populer dengan sebutan Dalang Jedet. Betul ya? Yes, betul. Assalamualaikum Pak Kapten. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah. Dalang paling ganteng di Banyumas. Amin. Di Banyumas pelaku budaya seni pewayangan pasti kenal beliau ini. Nah, mumpung ada Mas Yakut ini, Mas Dalang, tadi itu adalah acara debat calon wakil gubernur ya. Terakhir ya kalau nggak salah ya. Calon gubernur dan wakil gubernur. Calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Yang temanya adalah tentang bagaimana mengembangkan budaya lokal di Jawa Tengah khususnya. Nah, beliau ini adalah pelaku budaya, seniman budayawan. Nah, coba kita sepil sedikit Mas Dalang tentang seperti apa sih konsep-konsep para calon pemimpin di Jawa Tengah ini. Bahwa permasalahan di nasional kita termasuk Jawa Tengah adalah tergesernya minat anak muda terhadap budaya lokal. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2024. Maka kami yang pertama akan mengajak anak-anak muda ini supaya minat terhadap budaya lokal kita. Maka kami akan memasukkan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, kami juga akan menghidupkan sentra-sentra kebudayaan yang sudah ada seperti Taman Budaya Raden Saleh Semarang, juga Taman Sriwidari di Solo. Kami juga akan ajak para pemuda dan pelaku budaya untuk melakukan promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran kebudayaan taraf internasional melalui kerjasama dengan diaspora. Oke, cukup. Disclaimer dulu, tanpa kita berbicara memihak siapa ya. Baik kubunya Pak Andika maupun kubunya Pak Lutfi. Intinya kedua-duanya saling berlomba menawarkan konsep bagaimana pengembangan budaya lokal di Jawa Tengah. Menurut Mas Dalang, kira-kira seperti apa itu? Apakah yang mereka tawarkan itu betul-betul konsep yang real ataukah mungkin hanya sebatas angan-angan atau seperti apa? Jangan pelaku pasti bisa berkomentar. Izin Pak Agus ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kedua calon ini, ada sanggahan dari Pak Hendi, ada sanggahan dari Gus Yasin, yang keduanya juga mengeluarkan ide dan gagasan. Tapi saya bilang benarnya ada, bahwa Gus Yasin itu dalam masa kepemerintahannya kemarin dengan Pak Ganjar selama 5 tahun, Raden Saleh, teman budaya yang di Semarang itu berjalan memang, budaya Surakarta berjalan memang. Saya pun ya di Semarang di Raden Saleh pernah wayangan 1 kali, di Taman Budaya pernah berjata 1 kali. Terus tapi sanggahan dari Pak Hendi ini juga ada benarnya, bahwa lama-kelamaan menuju ke tahun-tahun sekarang ini, apalagi pasca COVID-19 itu, memang menurun frekuensi pementasan kebudayaan lokal yang diinisiasi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah per kabupaten masing-masing. Kenapa saya bilang menurun? Nggak usah jauh-jauh kita mengambil contohnya Pak Agus. Biasanya Pak Agus kalau musim pilpres,
pilkada, pilgub itu kami selaku pegiat atau seniman budaya lokal, budaya tradisional itu ibarat kata panen lah, panen biasanya dipentaskan, ditanggap, dipentaskan untuk sebagai hiburan rakyat atau untuk mendatangkan massa Kampanye. di masa kampanye maupun di nanti syukuran ketika yang jadi siapa. Yang saya lihat diawali dari pilpres kemarin dan pileg kemarin memang benar turun. Di Jawa Tengah juga turun, di Banyumas khususnya juga turun. Kenapa saya bilang turun? Yang biasanya teman-teman dalam ini masa kampanye paling tidak ketanggap beberapa kali oleh calon A, B, C dan lain sebagainya. Pilpres kemarin dan pileg kemarin sepi, Pak. Sepi. Wah, sepi. Tapi sepi ada apa enggak? Kalau saya dapat 1 atau 2 lah. Dalang yang notabene memang punya branding ya di sosial media atau di publik sudah ada brandingnya, masih sedikit mending karena setidaknya 1 atau 2 job itu ada yang masuk. Tapi untuk pemerataannya sama sekali, wong kita yang biasanya sampai 5 titik sampai 10 titik dari berbagai calon lah ya, ini benar-benar 1 tok 2 tok. Nah, terus untuk hari ini kan tadi kan kontennya kan kampanye pilgub ya. Iya. Udah berapa kali Kampanye pilgub sama sekali malah. Sama sekali. Sama sekali, pilgub sama sekali. Dan bukan hanya kami yang di Banyumas, saya kontak dengan teman-teman kabupaten lain juga sama halnya semacam itu. Baik kubunya Pak Lutfi Kedua maupun belah Pak Dik, pihak. kedua belah pihak. Jadi pengapura lah. Ibarat kata itu nek bahasa kasare zaman Abantus Susmono, guru saya Tegal, Ya. aja mung nyocotok. Nanggap aja nyocotok itu kalau bahasa beliau semacam itu, kalau saya kan nggak berani ngomong semacam itu. Hanya menyontok kan berani. Bacot. Ya Tegal karo Banyumas kan pada baik ngapak. Iya, cuma saya untuk ngomong kayak gitu nggak berani. Jadi kalau tadi saya berani ngomong itu contoh, itu hanya contoh. Tapi benar ya, kan sebelum teori itu dilaksanakan ya mestinya dipraktikkan dulu sekarang. Ya, dari musim kampanye kan. Setidaknya di masa kampanye ini budaya lokal juga dipakai lah. Ya. Nun sewu bagus, bukan kami sedang iri dengan tren keagamaan yang sekarang lagi sering sholawat, Konser sholawat. pengajian. Tapi gimana ya? Tidak sebanding dengan apa yang telah diomongkan di publik, di debat barusan ini loh, di debat barusan. Tidak sangat kontradiktif lah, tidak match. Ini catatan nih buat calon gubernur, calon bupati, khususnya di Jawa Tengah ya, karena kita orang Jawa Tengah. Ya, dan khususnya lagi di Banyumas. Karena ada beberapa nih calon yang jauh-jauh hari sudah kontak saya, ketemu dengan saya dan tim manajemen, udah deal-dealan, udah komit gitu kan. Sifat saya di situ tidak berkampanye, tapi mendatangkan massa sebagai pesta hiburan rakyat, misal pakai wayang atau wayang plus sholawat dan lain sebagainya. Tapi sepi semua Pak, sampai sekarang udah tanggal 27 coblosan. Tapi kalau seminggu lagi Minggu nggak ada yang realisasi. belum pernah ditangkap sekalipun. Saya nggak sebut calonnya siapa ya. Kalau Banyumas kan cuma 1. Nah berarti ya itu. Jawa Tengah dari kedua belah calon kubu 2 ini ya, sudah menghubungi saya juga di bulan apa? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu sudah kontak. Bahkan dulu di zaman pilpres pun ya semua kontak saya. Berarti dari kubunya Pak Andika juga belum pernah nanggap sekalipun. Belum, Pak Lutfi juga belum. Pak Lutfi juga belum. Di Banyumas juga belum. Iya. Satu pun. Padahal calonnya 1. Ya maksud saya gini lah. Ya fakta kan tidak harus saya yang ditanggap. Oke. Setidaknya kebiasaan dan
yang dikumandangkan itu masih masih match. Ya. Kebiasaan dulu, seni tradisi masih dipakai, apalagi dikumandangkannya, dikampanyekannya kita bela kebudayaan lokal, kita tingkatkan generasi muda menyukai kebudayaan lokal. Maksudnya ki lokal yang mana? Lokal Australia apa lokal Amerika apa lokal di guys Ya. nah. Saya bisa sepakat itu betul. Kalau kampanyenya seperti itu mengembangkan budaya lokal, tapi pada prakteknya ini jangan pelaku utama. Jadi ini antara cita-cita dan kenyataan kan seperti yang Kalau di ngomongnya ngidul tapi jalannya ngalor gitu. Kalau di Banyumas sendiri Pak, kalau yang masih kepake dari pilpres ataupun ini pilgub juga walaupun sepi, maksudnya frekuensinya nggak sering. Itu efek sih masih, Baik ya. efek masih. Karena murah meriah. Iya mungkin salah satunya, dan yang mendem selapangan mungkin ya salah satunya itu. Nah yang saya dari tadi itu salah satu menjadi keresahan kan pemerataan satu, kedua kaget dengan habit baru. Apa itu? Ya habit tidak ketanggap ini seni tradisional Oh. di masa pil ini Oke. dari 2019 ke belakang. Alhamdulillah pemerataan ya pengajian jalan, sholawat jalan, wayang jalan, efek jalan gitu kan Pak. Pada setiap pemilu ya. Pada setiap pemilu. Ini kok aneh nih. Ini untuk 2024 aneh nih. 2024 khususnya pilgub lah ya. Pilgub, Khususnya pilgub karena sekupnya kan Jawa Tengah. semuanya Jawa Tengah. Nah, di mana kental dengan kebudayaan Kebudayaan. masyarakat Jawa. Betul. Kenapa kemudian tidak ada satupun nih baik calon bupati, calon gubernur yang suka wayangan. Ini saya baru Ada saja apa ini? ya salah scroll status kawan-kawan. Lagi-lagi sholawat pengajian akbar, zikir bersama, lagi-lagi konser musik, dangdut, band dan lain sebagainya. Iya benar budaya lokal ya, lokal mana kan gitu dulu. Ya, bukan sedang mengecilkan atau menafikan tadi yang ditanggapi konser-konser selawat dan Ya, pemerataannya saja Pak. ya setidaknya mensinkronkan antara perkataan dan perbuatan. Betul. Ya. Jadi kan kampanyenya mari kita kembangkan budaya lokal. Tapi dari mulai saat masa kampanye saja budaya lokal seperti ini kenyataannya kan. Ya. Oke, untuk selanjutnya harapan Mas Yakub terhadap siapapun nanti yang jadi ya, baik Pak Andika atau Pak Lutfi atau Bupati Banyumas, harapannya seperti apa untuk budaya lokal, pengembangan agar lebih real? Ya. Jangan hanya bicara tentang nguri-uri budaya, tapi actionlah ngurip-urip budaya. Nguri-nguri itu hanya melestarikan. Melestarikan bisa hanya dengan menonton, bisa hanya dengan berbicara di suatu forum. Tapi kalau ngurip-urip otomatis nanggap. Ya, Ngurip-urip senimannya, ngurip-ngurip budayanya itu berarti nanggap. langsung action ya, Action. langsung praktek. Ya kembali lagi mencontohkan ngendikane Abantus dulu. Aja mung nyocot tok. Action. Padahal jarene para kiai Gusti Allah paling ora seneng karo menungsa sing bisane kur ngomong ning ora lakoni. Jargoni ya. Begitulah Pak Agus, dan harapan saya juga gini ya. Ada kesetaraan atau keseimbangan walaupun muncul tren-tren baru budaya dan kesenian yang sedang diminati oleh masyarakat, oleh publik. Tapi penyeimbangannya, penyelarasannya kan terutama dicontoni dari pemerintah. Ya, Terkait di sini ya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Semacam itu Pak. iya, pemerintah harus memberikan contoh nyata, bukan hanya nyocot. Kalau hanya nyocot semua orang bisa, tapi sepakat saya. Dan mestinya memang dimulai dari masa kampanye, di mana mereka butuh banyak orang, tapi kemudian mengapa seni-seni lokal ya, apalagi wayang kulit kan, itu adalah kesenian budaya adiluhung kita yang sangat mahal.
Kenapa ini lupa ini para calon? Ya tapi mumpung masih ada waktu 1 minggu siapa Ya tahu. barangkali. Dan gini Pak, nun sewu, saya disclaimer juga ya. Oke. Ada satu keresahan muncul karena saya takut, mohon maaf ya, dengan segala tidak mengenai rasa hormat para calon ini. Ada rasa takut di mana khususnya untuk saya pribadi dan nanti mungkin berapa orang di belakang saya itu akhirnya kecewa. Kecewanya karena apa? Nek tidak dijanjikan sekalian itu resah tapi masih mending. Ya. Tapi ini sudah ada obrolan, sudah ada wacana planning, setengah bersama-sama membangun komit, tapi amlen itu lebih menyakitkan PHP berarti. daripada tidak janji sekalian. Walaupun sama-sama kurang pase, tapi yang harus dijanji nih lebih. Jangan memberikan harapan palsu lah ya. Jangan PHP. Jangan ngilang ketika sudah diminta untuk sayang. Nah, rasanya gitu. Kalau ngilang pada saat diminta untuk sayang, yang tadinya sayang akan menjadi hilang. Itu pasti. Kalau pengalamannya sudah di luar masalah kampanye ya Mas Agus, pemerintah, perhatian pemerintah baik Kabupaten Banyumas maupun Provinsi Jawa Tengah terhadap kesenian ya wayang khususnya lah sebagai salah satu aset budaya lokal yang tidak bisa dipungkiri itu seperti apa ya, sepanjang jenengan dari dalam. Kalau saya lebih gini Pak, rata-rata masih menunggu disondol dari bawah, bukan inisiatif dari atas yang memberikan timeline lah, memberikan alokasi pendanaan atau waktu atau ruang atau kesempatan secara sistematis yang sudah dirancang dari atas. Rata-rata yang terjadi disondol dulu dari bawah, baru terjadilah suatu eksekusi. Yang saya harapkan, apalagi dengan Proaktif ya dari atas ya. Nah, proaktif dari atas. Mungkin dalam bentuk program gitu ya. Dalam bentuk program. Kenapa saya punya harapan lebih di masa pemerintahan presiden baru? Karena sekarang ada pemecahan menteri kebudayaan. Dalam hal ini Mas Fadilison, yang wamennya Mas Giring. Ini Mas Giring kan juga orang entertain ya. Orang entertain juga, sama saya juga. Dengan adanya menteri kebudayaan yang difokuskan terpecah dari Menpora, mudah-mudahan ada program yang memang dirancang dari atas proaktif ke bawah. Tidak nunggu bawah nyondoli, tapi bawah sudah dipanggil. Dan satu lagi Pak, saya minta pemerataan. Yang tadi saya bilang, ketika ada jadwal untuk pementasan, dalangnya jangan itu-itu saja, sanggarnya jangan itu-itu saja, orangnya jangan itu-itu saja. Termasuk saya sendiri. Ya semua kebagian ya. Termasuk saya sendiri. Saya juga beberapa kali ketika beliau teman-teman pejabat ini saya terus yang ditanggap, nggak munafik, saya tetap senang karena bekerja dapat rezeki. Tapi saya tetap usul bahwa ayolah yang lain juga. Ya biar adil ya. Perasaan. Dan itu saya kira memang harus diwujudkan dalam bentuk program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, agar tidak yang lari-lari yang tidak payung. Mungkin lebih real. Kira-kira Mas Yakut punya usul apa? Seandainya wayang kulit misalkan diwujudkan dalam bentuk program baik oleh Pemprov maupun oleh Pemkab Banyumas, teknisnya atau bentuknya seperti apa kira-kira? Setiap daerah atau kabupaten saya yakin punya gedung kesenian. Saya yakin punya gedung kesenian. Sebagian besar lah di Jawa Tengah ini punya gedung kesenian, walaupun secara kapasitas belum tentu proper semuanya. Pasti di dalamnya ada juga dispora yang mengurusi budaya lokal, ada juga mungkin dewan kesenian di dalam. Dibuat rutin
pementasan di gedung kesenian. Daripada saya lihat di kebanyakan daerah gedung kesenian itu hanya menjadi gedung serbaguna yang belum tentu gunanya itu banyak serbanya. Sering-sering nganggur sama. Malah akeh ramate. Akeh ramate. Kalau nggak anu kayak neng rumah anu kayak kuntilanak ya. Ya itulah menjadi suatu program yang Rutin ya. rutin. Rutin yang Ya, diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ya. Betul. Mungkin sebulan sekali. Monggo mau lewat apa organisasi apapun di bawahnya ya, di bawah pemerintah daerah, wayange rutin, EBG rutin, tariannya rutin, kentongannya rutin, dan kami para seniman ini pasti sangat mau dan pasti sangat semangat kalau diajak berunding untuk ini programnya seperti apa ya, kira-kira teknisnya, pendanaannya, pembagiannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya kalau konteksnya adalah nguri-nguri oleh pemerintah daerah, ya anggarannya tentu dari APBD. Ya. Dari APBD. Pelaku seni kayak panjenengan sebagai dalang ya tinggal naik rank pentas. Nah begitu. Persoalan nanti di situ ada apa namanya, misalkan penjualan tiket dan sebagainya itu mungkin Ya, masalah dana itu kan bisa dirembuk bersama lah, bisa dirembuk bersama. Tapi kalau konteksnya adalah program pemerintah tentu harus dianggarkan. Ya, Harus setidaknya ada anggaran pasti, walaupun mungkin bisa besar bisa kecil, bisa nutup bisa tidak, bisa dikomunikasikan dengan para seniman yang main juga. Oke, saya kira ini usul yang sangat bagus ya. Ini buat Pak Andika atau Pak Lutfi, siapapun nanti yang jadi ya. Atau yang di Banyumas, siapapun yang jadi, baik Pak Dewo ataupun Kota Kosong gitu ya. Ini saya kira usulan yang sangat menarik dari Mas Yakub ini sebagai dalang muda di Banyumas. Kalau nanti panjenengan memimpin baik di Banyumas ataupun di Jawa Tengah, bisa diadakan pementasan rutin untuk budaya-budaya lokal di Banyumas, termasuk wayang kulit. Kalau itu bukan budaya lokal, itu budaya nasional. Dan saya kira nggak ada salahnya kalau kemudian negara, daerah, APBD menganggarkan duit sekian miliar, kan negara kaya loh, Mas. Ya, yang tadi saya matur juga Pak Agus bahwa kita di atas banget ini sudah dipecah, ada Menteri Kebudayaan, Pak. Kan berarti ada anggaran tersendiri yang untuk ngurusi kebudayaan seluruh Indonesia kan. Dengan demikian itu menjadi real, menjadi tidak hanya bacot. Ya. Ketika kampanye saling beradu konsep tentang bagaimana memberdayakan dan menghidupkan budaya lokal, tapi diwujudkan dalam bentuk program pemerintah daerah. Oke, kita anggarkan 1 tahun 10 miliar misalnya untuk nguri-nguri budaya lokal di daerah masing-masing. Kenapa saya kasih tahu izin saya kasih tambahan sedikit karena insya Allah Pak, dari yang saya pelajari, yang namanya budaya dan kesenian lokal, tradisi, tidak ada yang tidak bermakna untuk kehidupan, untuk pembangunan kepribadian generasi, untuk pembangunan akhlak generasi selanjutnya. Insya Allah setiap kebudayaan tradisi di dalamnya ada makna dan filosofi yang sangat dalam, yang nantinya dengan sengaja atau tidak, kalau itu menjadi suatu kebiasaan, akan berimbas kepada pembangunan kepribadian generasi yang akan datang. Bahkan karena setiap budaya kan tercipta tidak ngawur, ada sejarah yang melatar belakangnya. Baik, terima kasih Mas Yakub bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini nanti siapapun yang jadi gubernur di Jawa Tengah, yang jadi bupati di Banyumas, mendengarkan masukan-masukan dari Mas Yakub. Mudah-mudahan tidak hanya konsep terkait pemberdayaan budaya lokal, tapi setelah jadi juga diwujudkan. Tentu saja sebagai pemerintah daerah, sebagai kepala daerah, bukan hanya ngomong-ngomong, tapi dalam bentuk penganggaran. Tanda tangan. Jangan nunggu hibah. Jangan nunggu hibah. Jangan nunggu dana hibah. Anggarkan, rancangkan. Iya. Kalau serius, ya harus dianggarkan. Kalau kayak orang umum nggak punya duit anggaran, tapi negara punya. Masa untuk menganggarkan menguri-nguri budaya lokal nggak bisa. Malah di Jawa Tengah. Ya sekali lagi sebagai penutup, sekarang sedang musim konser sholawat. Apalagi konser sholawat yang kemudian di dalamnya ada
sholawat-sholawat yang sesungguhnya bukan sholawat tapi dibalut kayak sholawat, baru syair-syair Arab. Dan terakhir saya pribadi menyarankan kepada siapapun di Jawa Tengah, di Banyumas, sudahlah memakai sholawat, apalagi memakai Habib ini keketurunan imigran dari Yaman. Yang filosofinya kadang-kadang masih dipertanyakan, apalagi kemudian di situ banyak bendera-bendera besar dikibarkan yang gambarnya adalah orang keturunan imigran dari Yaman. Ini sangat tidak mendidik cinta tanah air. Mestinya adalah baliho bendera spanduk para pahlawan kita. Ya, itu yang mestinya dikembangkan. Kenapa jadi spanduk bendera orang-orang dari Yaman? Itu kan nggak mendidik. Ya. Oke, terima kasih. Mas Yakut. Sama-sama Pak Gus. Mudah-mudahan apa yang Panjenengan sampaikan didengarkan oleh calon kepala daerah. Dan dari saya sendiri beberapa kali konser sholawat plus wayang. Ya. Itu match. Pengumuman juga begitu ya. Sampai tanggal 28 kita di Rapalo lagi ya. Rapalo lagi ya. Ini 28 top. Saya beberapa kali sama gus-gus lokal, kiai lokal konser wayang sholawat juga. Wayang santri ya. Wayang santri bisa, wayang kulit bisa. Oke deh. Mudah-mudahan tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.